Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai penampilan stand-up komedi bertajuk Mensrea yang dinilai menuai pro dan kontra. Panji dinilai telah menyinggung persoalan mengenai pemberian konsesi tambang oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan. Panji juga menyimpulkan bahwa gemuknya kabinet karena adanya praktik balas budi kepada organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Narasi tersebut dinilai sebagian pihak mengandung unsur penghasutan dan penistaan agama, sehingga memicu kegaduhan di ruang publik. Humas Polda Metro Jaya mengkonfirmasi telah menerima laporan masyarakat terhadap Panji Pragiwaksono. Lalu di tengah batas kebebasan berekspresi dan sensitivitas isu keagamaan, di mana garis tegas antara kritik, komedi, dan pelanggaran hukum seharusnya ditarik. Tim TV One mengabarkan. Nah, kalau saya, menurut keyakinan saya begitu Maria Segaf ya. Ini jadi Maria Segaf sebenarnya udah nonton belum secara full penampilan dari Panji Pragiwaksono di stand up comedy Mensrea? Udah, kebetulan. Nah, tanggapannya seperti apa? Karena kan memang pada saat itu kalau menurut keyakinan saya ya, si Panji itu sudah sadar betul bahwa akan kemana nih arah usai Mensrea terjadi gitu kan. Bahkan dia sadar memang nampaknya sudah ada beberapa pihak-pihak nih udah mulai catat-catat nih gitu. Betul kan. sekali, karena gitu. memang diprediksi munculnya arena perdebatan, arena pro kontra. Apakah memang apa yang disampaikan oleh Panji di topiknya dalam Mensrea ini kemudian bisa dilaporkan begitu? Iya, karena Panji pun juga sebenarnya kan sudah berklarifikasi ya pada saat dia sempat membuat video pada saat dia saat ini sudah berada di New York gitu ya, dan juga merespon proses hukum yang memang saat ini sedang berlangsung. Betul. Tapi lagi-lagi namanya proses hukum ya kita serahkan kepada pihak berwajib gitu. Betul ya. sekali. Karena Polda Metro Jaya juga sudah mulai ini menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono. Kan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi penyidik kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye.
Ya Ayah, dengan banyaknya narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, langsung saja kita akan bahas bagaimana pro dan kontra kasus dari Panji Pragiwaksono terkait stand up komedinya di acaranya yang bertemakan mensreya. Silakan Ayah. Betul. Ada siapa aja Ayah pagi hari ini? Nah itu dia, sudah hadir bersama kami saat ini. Ada Bang Respiratori Sadam Al-Jihad. Selamat Ya. pagi Bang. Selamat Ini pagi, merupakan Bang Sadam. Selamat pagi. Staf Khusus dari Kepala Staf Kepresidenan KSP. Ya. Juga ada Prof. Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik UGM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, Prof. Philip, Terima Maria. kasih sudah hadir gitu ya. Jangan tegang-tegang Prof. Sudah tersambung Tadi bersama lihat kami. itu tegang sekali. Iya. Padahal kan gampang ya, tinggal bilang menurut keyakinan saya. Seperti itu ya. Nah, sudah tersambung juga melalui sambungan Zoom bersama kami Ya. ada Pak Taufik Nugroho, Ketua LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Tubagus Dedi Suwendi Gumelar atau biasa kita sapa dengan Bang Bang Miing Miing. selaku politikus dan juga pelawak ya, kita cukup mengenalnya. Terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Pagi, Maria, Philip. Ya, saya langsung mau ke Bang Sadam terlebih dahulu. Bang, mungkin pertanyaan paling mendasar saya, perlu nggak sih pemerintah kemudian memberikan responsif begitu terkait dengan apa yang terjadi dari penampilan Panji Pragiwaksono? Ya, menurut keyakinan negara, Wah, Nah, ada ini gitu dia ya? nih. jadi dalam posisi trias politika, Oke. ya, ini ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baik. Nah, ruang publik itu tetap dibuka. Kata Jurgen Habermas juga kan, bagaimana politik deliberatif, demokrasi deliberatif. Jadi itu ruang publik dibuka seluas-luasnya. Dan sebetulnya ketika mensreya, negara itu hadir. Oke. Hadir dengan apa? Dengan membuka ruang publik yang luas. Nah, tapi demokrasi ini partnernya apa? Politik ini. Nah, ada politik dan hukum. Nah, tapi sampai hari ini menurut keyakinan negara bahwa negara tidak akan pernah menyerang personal. Nah, artinya dalam posisi ini negara itu hadir dengan ruang publik yang terbuka, ruang publik yang terbuka. Jadi identifikasinya adalah ketika satu diksi dan lain sebagainya sebetulnya ada sifatnya pro dan kontra. Itu biasa dalam ruang publik. Ya, pasti. Nah, ada juga hal-hal yang positif. Misalkan saya ambil contoh ketika kita nonton ya di situ. Kalau DPD RI ini ya, DPD RI ini kayak penonton dan pengawas, seperti orang lagi main catur kemudian diawasi. Nah, itu adalah satu diksi yang memang sebetulnya narasinya untuk bisa nggak kebetulan misalkan aturan terkait DPD RI ini diperkuat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang kedua, misalkan Mas Panji bilang soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, ini kan menarik. Bahwa ternyata ada dialektika musyawarah mufakat yang harus dikuatkan. Nah, sehingga sebetulnya ruang publik ini bagus. Nah, kami juga misalkan dari KSP mengajak juga, ayo kalau misalkan Mas Panji, kemudian ada pihak-pihak terkait, kita selesaikan dialog, dialektika ini ya. Kira-kira ada titik temunya nggak terkait dengan ini? Kalau hari ini negara itu bagaimana fokus ya dengan kerja-kerja sosial Nah, itu kemasyarakatan. dia lah, artinya begini Mas Sadam sebenarnya, kalau kemudian negara saja tidak mempersoalkan begitu ya mensreanya Panji ini, tapi mengapa ya masih ada yang melaporkan begitu? Nah, Wajar nggak menurut Anda ini? makanya tadi saya bilang kapasitas ketika kita berbicara soal struktur tata negara, ada tadi eksekutif, yudikatif, legislatif, ini semuanya landasannya aturan hukum. Nah, ketika kita ini adalah restart atau negara hukum, ya maka semua warga negara punya hak hukum yang sama. Sama juga semua warga negara punya hak politik yang sama. Dan nanti pembuktian di mata hukum gitu ya. Makanya tapi sebelum pembuktian di mata hukum ya, tadi yang saya sampaikan, kembali lagi KSP mengajak ayo kita berdialog. Ya. Karena kan ada dua organisasi yang kemudian turut melaporkan Panji Pragiwaksono, yaitu diantaranya ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan juga Aliansi Muda Muhammadiyah. Jadi ada dua organisasi ini yang kemudian kemarin ramai diperbincangkan karena melaporkan Panji Pragiwaksono. Kami ingin minta tanggapannya Pak Tubagus. Saya. Pak Taufik, mohon maaf. Pak Taufik. Maria, kamu Baik. panggilnya Miing aja, nggak usah Terima Tubagus kasih. aja. Jadi bingung, nggak pernah dipanggil Tubagus saya. Ya Pak Imi, mohon Itu maaf. doang. Langsung saya nih, Pak Taufik. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami sampaikan kepada pemirsa TV One seluruh Indonesia bahwa Muhammadiyah itu badan hukumnya hanya satu, Persyarikatan Muhammadiyah. Mulai dari sekolah TK sampai perguruan tinggi,
organisasi masyarakat, rumah sakit, semua yang menggunakan label Muhammadiyah itu adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada satupun yang bisa bertindak secara hukum tanpa mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan kita kemarin yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah, itu di Muhammadiyah tidak dikenal, Mbak. Jadi tidak ada nama Aliansi Muda Muhammad di dalam struktur Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau memang dia berbicara secara entitas organisasi, maka dia semestinya bisa menyatakan bahwa itu adalah organisasi yang di luar Muhammadiyah. Karena kalau Muhammadiyah itu pasti ada struktur organisasi yang jelas bahwa dia bagian dari Muhammadiyah, atau kalau dia memang organisasi terdaftar secara hukum di Kementerian Hukum HAM. Dan itu saya pastikan tidak ada. Karena semua entitas organisasi yang ada nama Muhammadiyah itu hanya satu. Mungkin berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau di Muhammadiyah itu hanya satu, milik Persyarikatan Muhammadiyah, dan tidak ada satupun yang bisa berpendapat atau melakukan tindakan hukum tanpa mandat dari Ketua Umum dan Sekretaris Dan Pimpinan mereka Pusat ini terdaftar Muhammadiyah. sebagai anggota tidak, Pak? Mereka terdaftar sebagai anggota tidak, Pak Taufik? Sampai saat ini masih kami dalami dan kami belum menemukan yang bersangkutan adalah bagian dari Muhammadiyah. Kalau anggota ya Mbak, karena kami jumlahnya ribuan, bahkan jutaan, kami tidak bisa mengecek satu persatu. Namun begini Mbak, kalaupun dia merupakan kader Muhammadiyah ya, katakan anggota ranting Muhammadiyah di Jakarta begitu, dia tidak bisa mengatasnamakan dirinya Muhammadiyah tanpa mandat resmi dari Persyarikatan Muhammadiyah. Oke. Gitu. Karena Muhammad ini Nah, kemudian kolektif apa langkah kolegial, nggak selanjutnya bisa jika memang saya nama-nama Muhammadiyah ini dipakai begitu? mohon maaf, bisa diulang? Ya, apa kemudian langkah selanjutnya? Karena kan mengingat ini mereka mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah begitu, Mas Taufik. Ya, Ya. Muhammadiyah ini kan besar ya Mas ya. Kami ini sangat sibuk sekali. Saat ini kami masih, beberapa relawan kami masih di Aceh membangun ribuan hunian sementara. Kemudian kami juga ngurus sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain. Kami tidak akan mengambil langkah yang serius terhadap anak muda tersebut. Namun kami pastikan di sini saya selaku Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan itu bukan sikap organisasi Muhammadiyah. Kami mengklarifikasi hal itu. Baik, terima kasih Mas Taufik. Saya mau langsung ke Bang Miing. Bang Miing, Anda yang saat ini sudah merasakan dua dunia, sebagai komedian, sebagai politikus begitu, melihat dari fenomena maraknya laporan Panji terkait penampilannya di Mensreanya seperti apa, Bang Miing? Ya, saya mau balik ke substansi aja ya. Persoalan Panji itu di atas panggung ya. Biar nambah insight aja bagi pelapor terutama. Karena Pak Taufik mengatakan tadi tidak mengakui yang Muhammadiyah ada yang melapor atas nama Aliansi Muhammadiyah. Menurut saya udah selesai itu, tidak punya legal standing gitu. Secara hukum nggak kuat dia, itu satu. Yang kedua, kalau Bapak dari KSP mengatakan negara kita negara hukum, kok kayaknya faktanya mitos gitu. Oh, hukum ini ya tidak berjalan seperti apa adanya. Kalau misalnya hukum berjalan dengan baik, saya kira ada berkeadilan, ada kepastian. Mungkin nggak ada orang demo gitu, itu satu hal. Tapi saya tidak ingin bicara wilayah hukum, karena itu sudah wilayah Pak Polisi dengan yang melaporkan. Saya ingin bicara dari profesi saya. Begini, Philip ya. Saya kebetulan malam itu hadir di Mensreanya itu nonton. Diundang khusus oleh Panji, saya diminta datang karena saya seniornya. Nah, Panji ini dulu perpisahan sekolah SD-nya saja yang ngelawak tuh saya gitu loh. Grup saya, Bagito gitu loh. Ya. Jadi dia sangat dekat dengan saya. Sehingga saya harus mengatakan bahwa dalam sejarah dunia lawak Indonesia atau komika apapun namanya, kita harus apresiasi pada Panji yang mampu mengumpulkan 10.000 orang penonton dan membayar rata-rata di atas 1 juta rupiah. Artinya apa? Ini masyarakat datang 10.000 orang dalam kondisi sorenya habis rame demo bakar-bakaran di depan Senayan, dan perjalanan pertunjukan itu dengan lancar, dengan baik. Artinya apa? Mereka tetap punya keberanian untuk datang menitipkan aspirasi mereka dalam bentuk komedi, Pak. Ya, Pak KSP. Ini masyarakat ini. Kenapa? Komedi tidak pernah berdiri sendiri. Dia datang 10.000. Partai politik untuk ngumpulin 10.000 harus ratusan miliar keluar duit untuk ngongkosin orang.
Demikian juga demo untuk ngumpulin 10.000 orang, berapa puluh miliar harus keluar uang untuk nasi bungkus dan sebagainya. Ini mereka datang 10.000 dan membayar. Ini sesuatu. Ada satu segmen masyarakat yang punya keresahan. Sebab apa? Komedi adalah ventilasi, komedi atau humor, ya. Pertunjukannya komedi, sifatnya humor, ya. Ini adalah satu tool, satu alat, atau boleh dikatakan, boleh juga disampaikan sebagai sebuah bentuk dia itu ventilasi dari kepengapan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Ya, ketika nonton lawak orang tertawa padahal dia nganggur loh. Ketika dia nonton lawak atau nonton sepak bola PSSI menang, dia teriak-teriak segala macam padahal anaknya belum bayar SPP loh. Itu katarsis namanya. Nah, ini harus diapresiasi menurut saya. Kalau dilaporkan hak dia lah sebagai warga negara, akan tetapi saya ingin sampaikan bahwa materi yang disampaikan oleh Panji itu adalah materi yang sifatnya sekunder. Sudah ada di publik, sudah ada di masyarakat. Jadi Panji, bagaimana proses kreatif itu, dia belanja masalah itu, belanja materi itu di publik. Jadi bukan ngarang, bahwa faktanya ada. Bahwa kalau ada politik balak jasa, semua rakyat tahu. Nggak perlu marah gitu loh. Nggak perlu marah. Itu memang ada kok, gitu loh. Bahwa ada polisi yang seperti itu mungkin oknum, itu memang fakta ada. Hanya dikemas dalam bentuk humor. Bahwa ada yang tersinggung karena memang terkena. Yang tidak punya kaitan ini kan tidak, biasa saja. Mengapa mereka datang berduyun-duyun untuk menonton? Ingin dia menyampaikan. Mungkin dia tidak punya akses untuk berteriak. Mungkin dia tidak punya akses untuk menulis dan sebagainya. Dia hanya keluar uang lalu dia duduk dan dia tertawa. Setelah itu dia pulang. Lalu ada perpecahan, ada pecah belah. Di Indonesia enggak tuh, sudah 3 bulan itu, biasa saja. Jadi kesenian itu, ya, bahwa kalau politik saja kotor, yang membersihkannya itu kesenian. Nah, kesenian itu harus diapresiasi. Artinya apa, Pak? Panji atau komika atau pelawak, ya, itu adalah dia alat. Maria, sebentar ya, kasih waktu saya, biar jelas. Bahwa dia merefleksikan apa yang dia dipandang, ditemukan, dilihat, didengar, dan dirasakan di publik secara empirik, maka dia pantulkan kepada publik dalam bentuk humor, dalam bentuk guyon, dalam bentuk kreativitas kesenian, gitu loh. Jadi dia tidak berdiri sendiri, materi ini sudah ada, sudah setiap, bukan mensrea saja, materi itu sudah berantakan di mana-mana, jadi ledekan orang dan sebagainya gitu loh. Jadi itu biasa saja, itu dalam bentuk kesenian, hanya dikemas dalam bentuk yang seperti ini, pertunjukan yang sangat amat profesional, tata panggung yang hebat dan sebagainya. Dan saya kira humor bisa jadi ukuran kedewasaan masyarakat. Pertama, ketika orang baru mampu mentertawakan orang lain, itu adalah masyarakat yang ketiga. Mau naik ke kedua, ada masyarakat yang sudah kelompoknya mau mampu mentertawakan kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakatnya. Yang ketiga paling dewasa, dia mampu mentertawakan dirinya. Ketika dia tersinggung pun dia tidak marah, gitu loh. Itu jadi humor bisa jadi ukuran tentang kedewasaan sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Mau memilih masyarakat di mana? Saya kira 10.000 orang dengan daya beli di atas 1 juta, ini kelompok masyarakat menengah yang di situ adalah perlawanan keresahan tentang kehidupan mereka saat ini. Dan itu fakta gitu loh. Nah, ini harus dipahami oleh kita semuanya. Itu dia. Saya kira itu. Bang Ming, jadi humor itu bukan hal-hal yang harus ditakuti gitu loh. Iya, karena Bang Ming tadi juga sudah jelaskan dari 2 kacamata tuh ya, sebagai politikus dan juga sebagai pelawak. Dia paham betul bahwa ini materi-materi sekunder yang seharusnya juga sudah berada di masyarakat dan tidak ada celah untuk digugat. Tapi bagaimana kemudian secara komunikasi politis ya, Prof. Nyarwi nanti melihatnya. Usai jeda, kami bahas untuk Anda.